Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di calon mantan sarjana. Oke, kita akan lanjutin part 2 yaitu pertemuan dengan transaksi. Sebelumnya kita sudah mencocokkan yaitu neraca kontrolnya ya. Kemarin itu di pertemuan sebelumnya kita sudah mencocokkan ini. Sekarang kita lanjut ke transaksi. Oke, di transaksi ini di tanggal 2 ini ada menu-menu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Nah, ini ada meja persegi, meja bundar, meja kerja. Oke, kita akan lanjut untuk menginput beberapa transaksi yang ada di contoh soal ini. Oke, yang pertama dilakukan yaitu pertama kita melakukan transaksi 2 Januari 2019. Oke, yang pertama yaitu kita ke persediaan, lalu permintaan barang, ya nanti akan keluar formnya seperti ini. Oke, ini tanggalnya kita sesuaikan ya, tanggal 2 Januari 2019. Lalu di sini kita klik misalnya meja persegi sesuai dengan contoh soal yang ada. Nah, ini ketika kita mengklik meja persegi, dia akan tampilannya seperti ini. Ya, nah ini sesuai dengan tanggal yang diminta yaitu 3 Januari 2019. Jumlahnya 10 pieces. Setelah itu kita klik lanjut. Oke. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama untuk meja bundar, meja kerja. Kita input seperti kita menginput meja persegi yang tadi. Semua sama. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Setelah kita input ya. Oke, ini tampilannya semuanya setelah kita input ada meja persegi, meja bundar, kursi kerja, yaitu jumlah kuantitasnya 10, 20, 10 ya, sama. Dan setelah ini hasil dari pembelian sesuai dengan soal di atas. Permintaan pembelian ya. Oke, tapi jangan lupa setelah itu kita klik save. Oke, kita lanjut ke tanggal 3 Januari 2019. Yaitu kita ke pembelian, pesanan pembelian. Lalu kita lanjut ke oke, ini pemasoknya kita isi dengan PT Sentra Furnitur ya, sesuai dengan contoh soal di tanggal 3 Januari. Oke, ini tanggal 3 Januari 2019 kita cocokkan. Kita klik ambil, lalu permintaan. Nah, setelah kita klik permintaan akan keluar form seperti ini. Lalu kita klik di tanda panah ini, lalu kita klik PR2019 yang sudah kita input. Nah, ini ada meja persegi, meja bundar, dan meja kerja. Nah, karena di contoh soalnya meja bundar dulu yang kita di PT Sentra Furnitur, jadi otomatis kita hanya klik salah satunya aja, meja bundar, lalu kita klik lanjut. Oke, setelah itu meja bundar sudah ada tersedia. Kita klik di meja bundarnya, lalu kita isi form rinciannya barang ya. Di sini ada harganya 95.000. Lalu kita klik lanjut. Oke. Selanjutnya itu informasi ya. Kita klik informasi di sini. Infonya kan tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 4 Januari 2019. Oke, berarti kita klik informasi ini akan keluar seperti ini. Kita sesuaikan dengan soal yaitu 4 Januari 2019. Kita kasih keterangan tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2019. Oke, lalu setelah itu kita klik save. Setelah kita klik save, nah ini lakukan hal yang sama untuk PT Indah. Seperti meja persegi, meja kerja. Nah, kita lakukan hal yang sama ya, kita input juga ya. Nah, ini contohnya
PT Indah Jaya, lalu tanggalnya kita sesuaikan 3 Januari 2019, kita ambil permintaan. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita klik dua-duanya ya, karena sesuai kan meja persegi dan meja kerja. Lalu kita klik lanjut. Oke, setelah klik lanjut, sama kita klik di salah satu meja persegi atau meja kerjanya, kita sesuaikan harganya, lalu kita klik lanjut. Oke, nah sama ya, kita klik informasi, itu tanggal yang diharapkan atau yang diterima ya, 4 Januari 2019. Setelah itu keterangannya sama seperti yang tadi, lalu kita klik save untuk menyimpan ya. Oke, selanjutnya yaitu transaksi tanggal 4 Januari 2019. Oke, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur pada tanggal 3 Januari 2019. Oke, barang yang dikirim adalah sebagai berikut: meja bundar ya, 20 ada di gudang depan. Oke, ini kita isi PT Sentra Furnitur, lalu tanggalnya 4 Januari 2019. Nah, ini nomor terimanya yaitu kode surat jalannya ya, kita isi 9095 ya. Oke, setelah itu kita klik ambil, kita klik pesanan, nanti akan keluar seperti ini. Kita klik PO-nya ya, nanti akan keluar segini meja bundar, lalu kita klik lanjut. Oke ya, setelah kita klik lanjut, nah oke, kita masuk ke informasi ya. Nah, di informasi ini akan keluar seperti ini. Ini kita akan sesuai karena pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, di sini kita tulis mobil box. Nah, karena emang belum ada akun mobil box, di sini ada tulisan simpan mobil box sebagai data baru. Oke, ini kita klik yang warna biru ini ya, sebagai data baru. Oke, setelah itu kita klik save. Oke. Setelah kita save, ya kita masuk ke transaksi tanggal 5 Januari 2019. Yang kita lakukan yaitu pertama ke pembelian, lalu faktur pembelian. Oke, setelah faktur pembelian ini kita sesuaikan PT Indah Jaya, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2019 dengan detail sebagai berikut nih. Ada meja persegi, meja kerja ya. Oke, ini kita sesuaikan tanggalnya 5 Januari 2019. Lalu kita fakturnya ya, nomor fakturnya kita sesuaikan, kita isi sesuai dengan contoh soal yang ada. Nah, setelah itu kita ambil, klik ambil di sini, lalu kita pesanan yang sudah pernah dipesan, lalu kita akan keluar form seperti ini. Nah, ini kita klik, lalu kita klik form yang tanda panah ini. Nah, ini keluar seperti ini. Ada meja persegi dan kursi kerja atau meja kerja ya, ini seharusnya meja kerja ya. Setelah itu kita klik, nah sesuai ya 10. Nah, ini kita klik lanjut. Oke. Nah, setelah kita klik lanjut ini, nah ini ada sesuai ya, harganya 77.000, 88.000 harga per pieces. Nah, ini kita klik informasi atau I. Nah, setelah kita klik informasi di sini, oke, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box ya. Ini kita klik mobil box ini. Ya, lalu kita save setelah kita menginput ya. Oke, tapi sebelum di save, nah ini ada barang dimasukkan ke gudang depan. Oke, kita klik di sini, yaitu ubah departemen proyek, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena gudang depan belum ada atau tidak ditemukan data yang cocok, maka kita harus membuat dulu
akunnya itu gudang depan tidak ditemukan, berarti kita harus membuat nama gudang dulu. Oke ya. Kita akan membuat nama gudang, yaitu pertama kita ke pemasok persediaan, lalu gudang. Oke. Di sini akan tampil seperti ini, kita klik tambah. Nah, akan tampilannya seperti ini, kita isi nama depan, lalu kita simpan. Oke. Setelah simpan, ya nanti kita coba lagi masuk ke form yang tadi, yang faktur pembelian tadi ya. Lalu kita klik ini. Nah, ini udah akan muncul depan ya. Jadi kita tinggal klik, lalu kita ubah. Gudang depan sudah ada ya, karena tadi kita sudah menginput. Lalu kita klik save. Oke ya. Transaksi tanggal 5 sudah selesai, masuk ke transaksi tanggal 6. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur IJ strip NF INF ya 7728. Oke. Kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Oke, setelah masuk ini kita akan keluar masuk form seperti ini. Kita sesuaikan yaitu PT Indah Jaya. Dilakukan pembayaran dengan Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Lalu kita klik di sini tanggalnya. Tanggal bayarnya itu 6 Januari 2019. Tanggal ceknya, jatuh temponya itu 12 Januari 2019. Lalu menggunakan cek giro ya. Menggunakan cek giro. Nah, ini kita copy ya GR 0095 ya. Nanti sini kita ambil. Nah, nanti akan keluar transaksi sesuai nomor fakturnya ya. Kita checklist sini, lalu kita lanjut. Saya klik lanjut. Oke, ini tampilannya kan seperti ini ya. Nah, ini setelah tampil seperti ini, nah ini jangan lupa diklik, nanti otomatis akan sesuai dengan biaya yang sudah keluar, yaitu 7.650.000 ya. Untuk menampilkan nilai pembayaran yang ada di sini, kita cukup klik ini aja, tanda panah ini. Nah, ini klik sesuai tanda panah, lalu otomatis akan sesuai dengan jumlah yang ada. Oke, benar. Lalu kita klik save. Oke. Setelah kita klik save, selesai. Kita masuk ke tanggal 8 Januari 2019. Oke, 8 Januari. Perusahaan menerima tagihan dari PT Furnitur atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2019. Nomor faktur pembelian Sentra 007. Oke. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Armada Express. Oke. Berarti kita nanti harus membuat ya vendor baru ya, Armada Express, karena kita waktu belum membuatnya ya. Nah, ini kita isi dulu 0801 2019 sentra, nomor fakturnya ya sentra 017. Lalu kita klik ambil, kita klik penerimaan, itu akan keluar seperti ini sentra 07, kita klik, lalu akan keluar seperti ini meja bundar 20 pieces, lalu kita klik lanjut. Oke, setelah kita klik lanjut, kita masuk membuat vendor dulu ya. Sini ada pembelian, lalu ada pemasok. Nah, ini kita masuk ke pemasok, ini vendor baru. Untuk kita membuat vendor baru yaitu Armada Express. Setelah itu akan keluar seperti ini. Nah, ini kita klik, kita sesuaikan dengan ID pemasok. Nah, sebelumnya kan ID pemasok itu ada terakhir itu F005 ya. Jadi sekarang kita isi F0006. Oke, nah ini Armada Express kita isi. Nah, ini kategorinya umum ya. Kategorinya umum, lalu setelah itu kita save. Oke, setelah kita save akan tampil seperti ini. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Setelah kita masuk lagi ke faktur pembelian ya, kita klik tanda panah ini. Nah, di sini keterangannya
Atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi. Oke, ini perusahaan membuat asumsi biaya angkut itu sebesar 500.000. Jadi kita klik di sini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini kita sesuaikan. Kita klik di sini yaitu beban angkut ya. Jadi di sini kita tulis beban angkut, nanti akan keluar seperti ini. Beban angkut pembelian. Oke, nah ini kita checklist tanda ya. Setelah itu ini pemasoknya itu Armada Express yang tadi kita sudah buat. Nah ini 500.000 ya, sesuai dengan soal. Oke, lalu kita klik lanjut. Jangan lupa setelah itu kita klik save. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke tanggal 9 Januari 2019. Oke, ini pemasoknya yaitu Armada Express. Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengirim barang yang dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari 2019. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE 1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar 475.000. Oke, kita masuk ke sini ya. Masuknya Armada Express, tanggalnya 9 Januari 2019. Nomor fakturnya kita jangan lupa isi sesuai dengan contoh soal. Setelah itu kita klik ambil. Biaya pembelian akan keluar seperti ini. Kita klik sentra 07. Lalu setelah itu kita lanjut. Oke ya, setelah kita lanjut, kita masuk ke sini tanda panah ini. Oke, ini setelah kita klik lanjut, tampilan kosong karena hanya beban angkut saja. Lalu kita ganti beban angkut yang sebelumnya 500.000 menjadi 475.000. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke sini. Oke, nah ini beban angkut pembelian ya. Kita rubah jadi 475.000. Jangan lupa klik lanjut, lalu save. Oke, transaksinya sudah selesai tanggal 9. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 10 Januari 2019. Oke, pertama kita masuk ke pembelian, lalu uang muka. Ya, ini perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000. Oke ya, kita masuk ke pembelian, lalu uang muka pembelian. Ini akan tampilannya seperti ini. Kita klik di sini yaitu PT Mulia Abadi ya, sesuai dengan contoh soal. Tanggalnya kita sesuaikan, tanggal transaksinya itu tanggal 10 Januari 2019. Nah ini nomor fakturnya ya, DP1818. Nah, kita uang mukanya sebesar 7.500.000 rupiah. Nah ini di informasi kita klik nanti akan tampil seperti ini. Lalu di keterangan deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Ya ini sesuai dengan contoh soal ya, deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Oke, sama ya, jadi kita buat keterangannya ya. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Setelah klik proses pembayaran ya. Kita ini masuk ke, nah ini Bank Mandiri ya, karena di sini pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Oke, setelah kita klik proses terus pembayaran, ini kita isi dengan Bank Mandiri IDR ya, sesuai dengan contoh soal. Nah itu tanggal bayarnya itu 10 Januari 2019. Lalu jangan lupa ini kita klik, nanti otomatis akan nilai pembayarannya akan keluar sesuai dengan nilai 7.500.000 gitu ya. Nah, jangan lupa setelah itu kita klik save. Oke, kita masuk transaksi tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut. Nah, kursi bar 250
bisnis ya, harganya 50.000 ya. Nah, di sini ada, kita masuk ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Akan tampilannya seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan tanggal 01/2019. Oke ya. Nah, ini PT Mulia Abadi. Nah, oke, setelah PT Mulia Abadi, nah sini kita klik kursi bar. Oke, ini karena kursi bar. Oke, kursi bar. Setelah ada kursi bar, kita klik, akan tampilannya seperti ini. Ini kita sesuaikan kuantitasnya 250, harganya 50.000. Setelah itu kita klik lanjut. Jangan lupa di save setelah kita klik lanjut ya. Oke, kita masuk ke tanggal 12 Januari 2019. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari 2019. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Januari 906. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Oke, sebelumnya kita kan udah deposit sebesar 7.500.000 ya. Oke, kita masuk ke sini pembelian, lalu faktur pembelian, tampilannya seperti ini. Kita klik sini, PT Mulia Abadi, tanggalnya 12 Januari 2019, lalu masuk ke nomor faktur ya, nomor fakturnya. Setelah itu kita klik ambil dan klik pesan. Tampilannya seperti ini. Oke, ini kita klik. Jangan lupa lanjut nih kursi bar ya. Oke, kursi bar tampilannya seperti ini ya. Kita klik kursi barnya, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita klik gudangnya itu depan ya, sesuai dengan contoh soal. Lalu kita klik lanjut. Oke, setelah kita klik lanjut, jangan lupa kita ke DP sini ya. Ini ada DP ya, menggunakan deposit. Setelah klik lanjut, jangan lupa di save. Oke. Nah, ini kita klik di sini ya, menggunakan deposit, jadi nanti akan keluar 7.500.000. Ini tampilannya seperti ini, DP-nya, lalu kita klik lanjut, lalu kita klik save, karena kita menggunakan deposit yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, masih tanggal 12, yaitu perusahaan meretur satu kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor. Oke, kursi tersebut diretur karena cacat atau tidak bisa dijual kembali. Berarti kursi barnya diretur ya, satu set kursi ya. Oke, kita masuk ke pembelian tadi, terus langsung kita masuk ke retur pembelian. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita klik lagi PT Mulia Abadi, tanggal transaksinya 12 Januari 2019. Nah, ini kita klik di sini cari, ini ada faktur PT Mulia Abadi ya, Januari 906 sesuai dengan contoh soal. Nah, ini akan tampilnya seperti ini. Ini kursi bar 250 pieces. Oke, sebelumnya kita klik. Setelah kita klik ini, lalu klik ambil. Tampilnya seperti ini. Lalu kita klik lanjut. Ada kursi bar ya, 250 pieces. Oke. Nah, ini kursi barnya. Kita klik kursi barnya, akan tampil seperti ini. Ya, ini karena oke, ini satu set ya. Kursi bar satu set. Harga bisa 50.000. Oke, setelah itu kursi tersebut diretur. Oke, karena diretur ya, jadi yang diretur hanya satu set kursi bar. Oke, lalu setelah itu kita klik keterangan. Nah, kita kasih keterangan di sini ya, kursi tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Lalu kita klik lanjut. Jangan lupa di save ya, teman-teman. Oke, untuk transaksi tanggal 13, kita akan masuk ke channel berikutnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.